Kasus positif COVID-19 di Indonesia secara universal masih terus meningkat. Hal ini tercermin dari angka kasus positif di DKI Jakarta yang terus beranjak naik setiap hari. DKI Jakarta kembali memimpin penambahan kasus COVID-19 di Indonesia dengan penambahan 578 orang. Sementara itu jumlah akumulatif pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta hingga Rabu kemarin sebanyak 27.242 orang. Dari 578 kasus positif tersebut, 201 kasus adalah akumulasi data tanggal 10 dan 11 yang baru dilaporkan. Meski demikian, 17.349 orang dari total keseluruhan pasien dinyatakan telah sembuh, 968 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 8.925 orang masih dirawat atau isolasi. Sementara itu, jumlah tes yang dilakukan tiap daerah dalam mendeteksi kasus COVID-19 masih belum merata. DKI Jakarta saat ini menjadi provinsi yang paling banyak melakukan tes COVID-19. DKI Jakarta juga melakukan tes kepada 469.582 orang dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Jumlah itu menyumbang hampir setengah dari jumlah tes yang dilakukan secara nasional, yakni 958.405 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, tes yang masif ini penting menemukan sebanyak-banyak orang yang positif COVID-19. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,3%, sedangkan Indonesia sebesar 15,5%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Tim Liputan Berita 1. Jakarta terbaik tangani corona, itulah topik dialog kita pagi ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi nomor 1 dalam survei soal kepala daerah yang bekerja tepat menangani virus corona. Bahkan layanan menangani virus corona oleh DKI Jakarta lebih baik dibandingkan provinsi yang menjadi tetangganya, yaitu Jawa Barat dan juga Provinsi Banten. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Kita juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Wagub. Assalamualaikum, Pak Hamdu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin mulai dulu ke yang punya Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Selamat. Karena DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik menangani corona, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa sekarang Jawa Timur sudah dilewati lagi oleh DKI Jakarta. Apa yang terjadi dan apa yang akan ditentukan hari ini, mengingat hari ini adalah batas terakhir PSBB transisi ketiga untuk DKI Jakarta. Silakan Pak Wagub. Jadi yang pertama, kenapa Jakarta itu banyak penyebarannya? Satu, disebabkan oleh memang Jakarta itu kan ibu kota. Ya. Ibu kota itu artinya hub, dia penghubung dari masuk dan keluarnya warga dari luar dan dalam negeri, ya, masuk melalui udara atau pesawat, kemudian dari kapal, kemudian dari daerah-daerah, dari pesawat, dari kapal, dari kereta, dari bus dan kendaraan lainnya. Jadi memang Jakarta adalah ibu kota. Kenapa dulu di awal-awal Jakarta menjadi epicentrum daripada pandemi COVID-19. Yang kedua memang Pak Gubernur secara cepat, ya, sebelum hadirnya ketentuan PSBB, ketika itu masih diskusi, masih ribut, Pak Gubernur sejak awal Maret sudah mengambil langkah-langkah kebijakan, ya, tentang pencegahan, penanganan, penanggulangan COVID-19. Di antaranya ketika itu Pak Anies, ya, sudah meminta agar sekolah siswa belajar di rumah. Kemudian yang berkantor agar berkantor di rumah atau work from home. Kemudian juga agar peribadatan dilakukan di rumah untuk sementara waktu. Dan berbagai kebijakan diambil. Jadi Pak Anies secara cepat tanggap mengambil langkah-langkah ketika masih di tingkat nasional pusat masih
berdebat, ribut tentang ketentuan, aturan, dan lain sebagainya. Jadi memang kepemimpinan kita ini menjadi penting dalam rangka mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi pencegahan berbagai masalah, termasuk masalah COVID-19 tadi. Jadi langkah apa yang akan diambil, Pak Wagub? Langkah yang diambil terkait masih meningkatnya banyak ya. Yang pertama tentu yang kami lakukan adalah terus meningkatkan sosialisasi dan kampanye pencegahan, penanganan, penanggulangan COVID-19. Sederhana saja bagi masyarakat yang harus dilakukan adalah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pak Riza. Sejauh ini vaksin belum ditemukan, maka 3M yang harus dilakukan. Baik, Bang Riza, Kemudian, ide dasar PSBB ini adalah pembatasan pergerakan orang dan barang. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa Jakarta ini adalah ibu kota jantungnya Indonesia. Kita tidak bisa menutup Jakarta dari daerah-daerah daerah-daerah pinggiran, dari Depok, dari Banten, dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bogor. Tapi yang saya ingin tahu, Pak Wagub, PSBB yang ide dasarnya adalah pembatasan pergerakan orang dan barang ini semakin menuju ke PSBB transisi 1 longgar, PSBB transisi 2 longgar, transisi 3 udah tidak seperti PSBB lagi, Pak. Bahkan diplesetkan menjadi PSBB ini sebagai pelonggaran besar-besaran, skala besar-besaran. Apa yang akan diambil untuk DKI Jakarta? Mengingat sekali lagi hari ini adalah batas terakhir PSBB transisi 3. Ya, langkah-langkah nanti hari ini memang kami akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi dengan gugus tugas di wilayah DKI Jakarta, dengan Forkopindo, dengan para ahli, para pakar, kemudian juga nanti kita konsultasikan, diskusikan dengan pemerintah pusat, dengan gugus tugas pusat. Prinsipnya hari ini kita akan lakukan evaluasi, kemarin sudah evaluasi, hari ini kami akan evaluasi dengan gugus tugas pusat, dan nanti Pak Gubernur akan memutuskan kebijakan untuk 2 minggu ke depan. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil diantaranya adalah selain sosialisasi kampanye, kami juga menghadirkan aparat sebanyak mungkin, lebih dari 5.000 aparat kami di luar Disub, di Snaker, di luar Satpol PP, di luar TNI Polri yang setiap hari dari Senin sampai Minggu untuk melakukan pengawasan. Kemudian langkah lain kami terus meningkatkan dan menegakkan, menertibkan disiplin dan ketentuan lainnya. Kalau terkait regulasinya sendiri, Pak Wagub? 4 miliar yang didenda. Bagaimana? Baik, kalau itu tadi dari segi pengawasan, tapi kalau dari regulasinya sendiri, apakah akan diperketat lagi? Kalau kita tidak ingin kembali ke PSBB awal, yang pertama dulu, apakah yang kali ini regulasinya akan diperketat, misalnya pasar kembali lagi ke ganjil genap, misalnya kantor-kantor hanya sektor tertentu yang diperbolehkan buka, apakah ada perubahan, perketatan regulasi itu? Terkait unit-unit kegiatan, memang ada beberapa unit kegiatan yang seyogyanya mau dibuka ya, seperti tempat hiburan, tempat rekreasi indoor, olahraga indoor, dan sebagainya. Namun demikian, kita belum bisa membuka tempat-tempat tersebut. Artinya unit kegiatan yang dibuka masih seperti unit-unit kegiatan dibuka pada masa-masa sebelumnya atau fase 1 sebelumnya. Jadi belum ada pembukaan unit kegiatan yang baru. Kami minta masyarakat tetap tertib, disiplin ya, terus melaksanakan protokol kesehatan atau protokol COVID. Kemudian tadi juga kami akan terus meningkatkan disiplin, penertiban ya. Baik. Sudah lebih dari 55.000 orang yang didenda ya, yang tidak menggunakan masker itu, bahkan totalnya sama kerja sosial sudah 79.370 orang ya. Kemudian ada perkantoran itu yang ditutup sementara ada 31, kemudian yang diberi peringatan pertama sudah ada 389, ada peringatan kedua sudah 101 ya. Kemudian juga yang diberikan teguran itu banyak sekali, termasuk yang denda masker itu sudah 89.071. Baik. Kalau kerja sosialnya sudah 70.359. Baik, saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, apakah ini yang harus ditingkatkan oleh DKI Jakarta? Memperketat pengawasan, tapi tidak mengubah atau memperketat regulasi, tidak akan kembali lagi ke PSBB semula. Bahkan
terkesan sangat jauh dari PSBB awal. Apa yang sebaiknya harus diambil oleh DKI Jakarta mengingat kasusnya terus semakin tinggi, bahkan kemarin sempat beredar DKI Jakarta zona hitam, kita tidak mengenal zona hitam tapi itu sempat beredar di luaran. Apa sebaiknya langkah terbaik yang harus diambil oleh DKI Jakarta? Ya, DKI itu memang daerah yang sangat tinggi risikonya. Jadi pemerintah DKI sebaiknya tidak menggunakan istilah zona hijau atau zona merah atau zona kuning. Kita selalu berada di tingkat kewaspadaan yang tinggi. Jangan gunakan istilah zonasi karena itu menyesatkan. Kedua, pergerakan penduduk memang sangat luar biasa karena DKI bukan hanya Jakarta, tetapi Jabodetabek. Jadi penduduk ini satu kesatuan wilayah. Jadi DKI dan pemerintah daerah di sekitar daerah penyangga harus bekerja sama dalam menerapkan semua aturan-aturan yang ingin diterapkan untuk menjaga supaya penduduk yang bekerja di DKI itu melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiga, perlu dipertingkatkan surveillance-nya. Tesnya sudah bagus sekali, sudah bagus, tapi masih terus, dan yang bagusnya juga harus ditambah, dibantu teman-teman pemerintah daerah di Jabodetabek. Dan yang paling penting dari surveillance bukan hanya tes, tapi pelacakan kasus. Jadi pelacakan kasusnya setiap terkonfirmasi itu harus dilacak paling tidak bisa lebih dari 30 orang yang pernah kontak. Dan yang pernah kontak itu harus dites lagi dengan PCR. Walaupun dalam pedomannya dari Kemenkes itu tidak perlu. Tapi karena DKI kemampuan testingnya bagus, harus dites. Dengan demikian juga harus dilakukan yang positif, dilakukan isolasi. Jangan isolasi mandiri, karena isolasi mandiri itu tidak bisa dikontrol dan akan meningkatkan risiko penularan di rumah tangga. Kita ingin mencegah itu. Dan ini rasanya bukan 1-2 kali Pak Pandu menyampaikan hal ini terkait surveillance, terkait isolasi mandiri jangan dilakukan di rumah sendiri. Saya tidak akan lelah mengingatkan teman-teman dari Pemda DKI, Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur, dan juga teman yang lain, selalu ini yang menjadi penting, karena ada yang masih lemah, yaitu pelacakan kasusnya masih lemah DKI. Masih secara rata-rata di bawah 5, jadi itu perlu ditingkatkan. Di bawah 5%. Saya ingin ke Pak Wagub, isolasi. Di bawah 5, jadi satu orang kasus, Mbak, jadi satu orang kasus, masih sebagian besar hanya di bawah 5 yang teridentifikasi pernah kontak. Dan kita harus melakukan intensif pelatihan-pelatihan pelacakan kasus supaya bisa mengkontak lebih dari 30 orang. Lebih dari 30 orang. Pak Wagub, boleh langsung dijawab Pak terkait surveillance dan juga isolasi mandiri. Kalau kita lihat dulu kan awalnya ada Wisma Atlet itu masih ada beberapa gedung yang akan digunakan jika diperlukan begitu. Apakah tingkat perlunya itu saat ini, tingkat kegentingan itu belum sampai ke sana Pak Wagub sehingga isolasi mandiri ini masih dilakukan di rumah-rumah? Ya sebenarnya sudah ada tempat yang disiapkan untuk isolasi mandiri ya. Jadi tidak hanya di rumah ya. Namun demikian memang masyarakat umumnya ya minta supaya dilakukan di isolasi mandiri. Namun demikian kami meningkatkan upaya untuk memperketat pengawasan, kontrol secara rutin dan berkala berkelanjutan bagi siapa saja yang melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau memang yang bersangkutan kemudian keberatan untuk melakukan isolasi di tempat-tempat yang sudah disiapkan, mereka kemudian diputuskan isolasi mandiri, petugas kami secara berkala melakukan kontrol dan pengawasan secara berkala dan rutin. Bahkan di rumah, di sekitar rumah, ada gugus tugas di tingkat RW, juga terus melakukan pengawasan RT, RW, bahkan masyarakat sekitar. Kemudian juga tadi yang sampaikan Pak Pandu, terkait testing dan tracing, memang kami termasuk provinsi yang paling banyak melakukan testing. Kenapa testing kami lakukan? Sederhana saja, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, maka harus dengan sesegera mungkin melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya apa? Yaitu harus dengan cepat mengetahui di mana keberadaan virus atau titik-titik penyebaran. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan cara melakukan testing. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Pandu betul, bahwa Jakarta adalah provinsi yang terbaik dan terbanyak melakukan testing ya. Testingnya bahkan memang lebih sudah dari baik. 50%.
Testingnya memang sudah baik Ya. Pak Wagub, tapi yang perlu ditingkatkan adalah surveillance-nya, tracing-nya, sampai 30 orang Ya. lebih. Kapan ini bisa dilakukan Pak Wagub? Ya, sejujurnya ya, masukan dari Pak Pandu betul, kami bukannya tidak ingin, kami terus melakukan, tapi memang belum semudah itu ya. Itu harus menggunakan teknologi dan sebagainya, kami sudah make aplikasi CLM dan lain sebagainya. Tapi masyarakat kita ini tidak terbiasa ya, mendata, mencatat ya hari-hari. Kalau kami yang berkantor seperti saya ini, jadwal saya dari pagi sampai pagi lagi bisa diketahui di mana, kemana, dengan siapa saja, ketemu siapa saja. Nah, masyarakat kita ini rata-rata ya sudah kesana kesini. Kalau ditanya, Bapak hari ini tadi kemana? Oh ya tadi saya ke pasar, terus ke sini. Ya tidak dengan mudah, sehingga kami juga tidak dengan mudah melakukan tracing. Karena tracing itu dapat kami lakukan sejauh ya warga yang terpapar tersebut bisa menjelaskan dan menguraikan dengan siapa saja terjadi kontak dan potensi penyebaran ya. Umumnya masyarakat kita secara umum belum semuanya bisa mendata atau mencatat setiap hari. Ini kan kita harus cek ya dalam berapa hari ke belakang. Umpamanya hari ini yang bersangkutan ditemukan terpapar virus corona. Nah inilah makanya Pak Gubernur sejak awal berkali-kali minta setiap warga mengisi CLM ya, aplikasi yang kami siapkan. Kemudian juga kita minta untuk mencatat pergerakan dirinya masing-masing, kemana saja, apa yang diurus, siapa yang ditemukan dan sebagainya. Itu menjadi penting untuk kita bisa membantu. Kemudian warga siapapun juga harus aware, peduli, dan terus meningkatkan pencegahan dan antisipasi. Baik. Juga harus mencari tahu apakah yang bersangkutan terpapar atau tidak dengan melakukan testing secara rutin dan berkala. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, Anda juga langsung mendengar pernyataan dari Pak Wagub begitu. Oke, kita akan kembali menghubungi Pak Pandu. Rupanya teleponnya terputus. Saya dengar. Oh, baik. Mbak dengar saya. Iya, Bapak sudah mendengar pernyataan dari Pak Wagub tadi. Intinya adalah peningkatan surveillance ini masih dirasa, tracing-nya pun juga masih dirasa sulit karena pergerakan orang dan masyarakat, habit dari masyarakat sendiri yang susah untuk mendaftarkan diri atau menyampaikan bahwa dari mana. Ini kan sekali lagi inti dasarnya dari perkembangan virus ini kenapa semakin terus menyebar adalah dari pergerakan orang ke orang. Karena itu yang dibutuhkan oleh si virus ini untuk berkembang biak. Intinya adalah secara logika dibatasi saja pergerakan orang ini. Kenapa itu susah sekali dilakukan di Jakarta, Pak Pandu? Ya, karena Jakarta itu kota sangat terbuka gitu kan. Kalau saya bisa memahami kesulitan Pemda DKI. Kalau dalam keputusan akhir kan seringkali harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat karena ini adalah wilayah khusus ibu kota Indonesia kan. Jadi ada hal-hal politik yang harus dipertimbangkan kebijakan-kebijakan itu. Jadi untuk mengatasi itu adalah kita harus memperketat yang kita sebut sebagai pembatasan sosialnya berbasis komunitas. Jadi pembatasan komunitas itu akan menjadi komunitas itu menjadi penting. Komunitas itu misalnya kantor, tempat tinggal, dan rumah sakit, dan semuanya itu akan menjadi tanggung jawab mereka untuk mengidentifikasi. Misalnya kita pasar dan sebagainya. Jadi polanya yang sudah dilonggarkan ini, penularan itu akan berbentuk klaster-klaster. Dan kita harus mengidentifikasi. Misalnya klaster kantor gitu. Nah, kalau kantor itu kan karyawan. Karyawannya dari mana? Ada yang dari Jabodetabek, ternyata juga banyak yang tinggal di kos-kos. Sekarang mulai timbul klaster kos. Jadi klaster di mana tempat tinggal karyawan. Kemudian klaster rumah sakit. Rumah sakit juga mulai menjadi meningkat karena memang kita harus mereview lagi protokol-protokol di rumah sakit supaya tenaga kesehatan kita terlindung dari infeksi ini. Dengan demikian kita akan menyelesaikannya masalahnya lokal dengan lokal. Jadi local solution. Karena tidak mungkin satu wilayah itu ditutup. Karena ini menjadi suatu kesempatan di mana kita akan lebih dalam jangka panjang ketika mulai dilonggarkan, maka persoalan setiap kasus itu harus diselesaikan secara lokal.
Nah ini yang perlu diperkuat bagaimana penyelesaian secara lokal, karena kita harus melakukan edukasi pada satgas-satgas yang sifatnya lokal, bukan hanya RW. Jadi kalau Dan kembali ke RW pertanyaan saya di awal, Pak Pandu, pertanyaan saya di awal terhadap Pak Wagub tadi, PSBB transisi 3 ini dilanjutkan atau tidak? Artinya tetap dilanjutkan, tapi batasan-batasan pengetatannya akan seperti apa? Tidak mungkin kembali ke kalau tidak mungkin kembali ke PSBB awal ketika itu. Saya ingin mengingatkan dulu PSBB transisi pertama kali itu dilakukan 5 Juni hingga 2 Juli, kemudian diperpanjang untuk ketiga kalinya, dan hari ini adalah 13 Agustus PSBB transisi yang ketiga. Belum ada langkah yang memuaskan, yang menggembirakan bahwa kita ini berhasil. DKI Jakarta ini semakin melek dalam pembatasan orang-orang dan barang ini, tetapi pengawasan ini ditingkatkan. Kalau pertanyaan kembali PSBB transisi 3 yang hari ini berakhir, itu dilanjutkan ke sebuah bentuk PSBB seperti apa, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Pak Pandu, ditahan dulu teleponnya. Pak Wakil Gubernur, kita kembali usai jeda, tetap bersama kami.